Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana penginputan rancangan awal renja sampai dengan rancangan renja. Caranya, kita masuk ke renja perangkat daerah, pilih rancangan awal, kemudian lakukan load data. Ini saya contohkan dinas PU pada kesempatan kali ini. Saya pilih unit dinas PU. Kemudian klik load data dari Runwal. Ini saya contohkan untuk di pembangunan jalan dan jembatan. Nah, misalnya di program pembangunan jalan dan jembatan saya load. Nah, ini kita harus pastikan semua program kegiatan yang akan kita laksanakan di 2001 sudah terload. Oke, jika sudah, baru kita bisa masuk ke rancangan awal renja. Pilih unitnya. Kalau ada pesan error seperti ini, Ajax error, klik OK, kemudian refresh halamannya. Kita refresh. Kemudian kita ulangi, pilih dinas PU, pilih programnya, klik ya program. Kemudian di sini ada review indikator serta review kegiatan. Ya, kita satu-satu kita selesaikan. Review indikator, kita review. Targetnya berapa, satuannya berapa. Kemudian kita masuk ke level kegiatan. Nah, misalnya pembangunan jembatan, kita review dulu. Misalnya 1 meter. Oke, kemudian untuk jalan. Misalnya 1 meter. Jadi target di range ini akan disesuaikan apabila di range kurang tepat. Kan ini apa yang sudah capai, bisa kita edit. Misalkan kita capai 250, kita isikan 250. Ini kita simpan. Oke. Nah, sekarang kita coba isikan misalnya pembangunan jembatan. Nah, di sini pelaksana, Bapak Ibu bisa menambah pelaksana jika OPD Bapak Ibu punya subunit seperti Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, ataupun kecamatan yang di situ ada pelaksananya. Nah, entah itu kelurahan, sekolah-sekolah, nah, seperti itu. Oke, nah ini kebetulan PU cuma satu saja, Dinas PU. Mari kita double klik aktivitas, kita inputkan aktivitas. Nah, caranya kita klik tambah aktivitas. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini adalah aktivitas ini bisa berasal dari ASB atau non ASB. Nah, ini kan pembangunan jembatan. Untuk pembangunan jembatan itu ada ASB-nya. Berarti kita wajib menggunakan ASB. Sesuai yang sudah kita usulkan. Jadi kita ASB, kita pilih dulu. Kemudian kita cari kata kuncinya. Nanti akan muncul semua yang dengan kata kunci ini kita ketikkan. Misalnya kita ambil jembatan beton bertulang. Nah, misalnya kita pilih ini zona 1 dan 2. Kita lihat zonanya juga, kita perhatikan kita mau rencana bangun di mana. Dan jembatan beton bertulang. Nah, di sini tolong Bapak Ibu lakukan edit uraian. Kenapa? Karena nama inilah yang akan nanti tercetak dalam DPA. Nah, ini kita edit. Misalnya pembangunan jembatan di kecamatan A. Ini nama sub kegiatan karena kita mau memilah-milah. Kegiatan ini bisa banyak
dilaksanakan di lokasi tertentu yang akan muncul di DPA, jadi tidak menjadi satu. Itu berarti kita bikinkan aktivitas. Kemudian sumber dana kita pilih, terus rencananya misalnya 500 juta, 300 juta misalkan 300 juta. Nah, di sini ada jenis pembahasan musrenbang atau non musrenbang. Untuk ASB yang biasa dimusrenbangkan, tolong Bapak Ibu pilih pembahasannya musrenbang jika itu dimusrenbangkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang bisa dimusrenbangkan itu adalah khusus aktivitas yang punya ASB. Kalau non ASB nggak bisa dimusrenbangkan. Oke, ini kita musrenbangkan misalnya pagu yang dimusrenbangkan 20% dari nilai pagu kita jadi 60 juta. Nah, ini nanti gunanya pada saat menu musrenbang bisa di-input. Kalau kita tidak pilih, dipastikan tidak akan muncul di menu musrenbang. Seperti itu. Nah, di sini kita isikan volume rencana kita membangun. Misalnya 30 meter. Nah, kalau sudah satuan 2 karena NA, kita cukup isikan angka 1. Nah, kemudian satuan kita klik. Jadi jangan sampai yang terlewat. Begini seperti ini sampai satuan diklik, kemudian kita simpan. Nah, untuk fisik, jangan lupa tambahkan aktivitas lanjutnya untuk perencanaan pengawasannya. Nah, ini perencanaan pengawasan jembatan beton bertulang, kita pilih, kemudian kita edit. Nah, di sini namanya seperti tadi, pembangunan jembatan di kecamatan A, misalnya. Jadi sumber dana, isikan pagu, misalnya di sini kita merencanakan dia gabungan perencanaan dan pengawasan, misalnya. Kalau kita mau isi gabungan seperti ini, misalkan kita mau pisah, berarti kita ketikkan seperti ini, perencanaan pembangunan jembatan di kecamatan A. Pagunya misalnya perencanaannya itu 3%, misal. Jadi 3% yang kita harapkan dari 300 juta berarti 9 juta. Misal seperti itu. Nah, ini kita misalnya apakah dimusrenbangkan juga atau tidak, kita pilih. Ini contoh, ini tidak musrenbang. Nah, di sini rencana yang mau dibangun tadi berapa meter? Misalnya 30. Sesuai dengan fisik yang tadi ingin kita bangun. Nah, karena di sini rencana kita 3%, maka di sini kita isikan 0,03. 0,03 seperti itu. Ya. Karena rencananya kita ingin 3%, satuan terpilih, kemudian simpan. Oke, nah, terus bagaimana? Misalnya kita ada juga pengawasannya juga, berarti kita tambahkan nomor 3, tidak ISP-nya. Nah, ini terkait pengawasannya. Pengawasan pembangunan jembatan di kecamatan A. Nah, jadi kita harus pastikan ini ISP terpilih, masukkan uraian. Kemudian pilih lagi sumber dana. Nah, misalnya di sini pengawasannya misalnya 5%. Misalnya pagu yang diharapkan adalah 15. Persentase 0,05.
pilih, terus kita simpan. Oke, terus misalnya ada lagi namanya aktivitas biaya umum. Kita tambah kegiatan. Berarti yang tidak ada dalam ASB kita masukkan non ASB. Uraiannya apa? Misalnya biaya umum atau biaya dukungan boleh atas untuk kegiatan utama seperti itu. Jadi misalkan sini biaya umum pembangunan jembatan di kecamatan A. Sumber dana misalnya biaya umumnya kita alokasikan 1 juta misalnya, atau simpan. Oke. Nah, jadi penomoran ini nanti akan berpengaruh ke urutannya. Di sini penomoran, jika sudah kita rasa oke, sebagai contoh baru kita lakukan posting di kegiatan. Bisa kita ingin 325 juta, sudah kita ubah jadi 325 juta. Status tepat waktu. Di sini pagu tahun selanjutnya bisa kita isi dengan N+1, kita mau berapa, misalnya 500 juta. Kemudian simpan. Jika sudah sama, disimpan. Nah, jika baru kita bisa lakukan posting aja. Kita lakukan posting proses. Nah, hal yang sama kita lakukan di kegiatan yang kedua, pembangunan jalan. Double klik masuk ke pelaksana, double klik masuk ke aktivitas. Nah, di sini kita tambah aktivitas. Nah, masuk ke aktivitas, tambah aktivitas. Nah, jalan itu ada SP-nya enggak? Kita lihat dokumen juga. Dokumen yang dibagikan. Oh, jalan ada. Misalnya di Kecamatan Sarjo. Udah, kita berarti pilih ASB yang sesuai. Kita cari kata kuncinya. Nah, ini ada perencanaan pengawasan dan fisik. Jangan sampai salah pilih ya. Ada perencanaan pengawasan, ada fisik. Berarti kita cari yang fisiknya. Nah, ini contoh pembangunan jalan. Ini fisiknya, kita pilih. Nah, di sini jangan lupa kita edit juga namanya. Misalnya kelihatan jalan Kecamatan Sarjo, karena nama ini yang akan kita inginkan muncul di RKA kita nantinya. Oke, kemudian kita pilih sumber dana, sesuaikan, misalnya pagunya 100 juta. Kemudian misalnya ini di musrenbangkan, kita pilih musrenbang, pagunya berapa misalnya yang mau dimusrenbangkan 20%. Nah, di sini baru kita isi volume berapa yang mau dibangun. Jadi di sini misalkan 50 meter. Ini satuan 2 NA, berarti nggak perlu kita isi. Di sini ada. Pilih satuan musrenbang. Oke, baru simpan. Sama, tambah aktivitas lagi. Untuk perencanaan pengawasannya jangan lupa ASB.
ini tadi misalnya perencanaan peningkatan jalan, nah di sini perencanaan misalnya berapa persen? Kita tadi 3%. 3% berarti kita misalkan harapkan 6 juta. Bangun dari berapa meter? 80. Satuan pastikan terpilih di satuan musrenbang pertama. Oh sorry. Nah ini kan tadi kita salah. Volume 20, kita harus mengikuti volume fisik yang mau dibangun. Nah ini kan 50 meter yang mau kita bangun. Berarti di sini kita edit karena kita mau mengisi volume sama yang ingin dibangun. Kita edit, isikan 50 meter, kemudian persentasenya berapa? Misalkan 3%, berarti RTC 0,03. Seperti itu cara membetulkannya. Edit, kita perbaiki mana yang ingin diperbaiki, kemudian simpan. Oke, kemudian kita tambah lagi. Misalkan TP dukung 3 tambah non ASB 3 non ASB misalkan biaya umum peningkatan jalan sama 10 juta. Lalu kita simpan. Nah, sama seperti cara yang tadi, kita harus posting kegiatan. Samakan pagunya dulu. Kalau belum sama terus kita posting, akan muncul warning seperti ini. Maaf, jumlah pagu kegiatan tidak sama. Nah, ini harus kita samakan dulu. Isikan 207 juta. Atau tahun selanjutnya, misalnya kita mau rencanakan 300, diisi di sini N+1. 300 juta. Kemudian simpan. Oke, jika sudah sama, kita bisa posting. Proses. Nah, hal ini Bapak Ibu tolong lakukan di semua kegiatan. Jika selesai semua kegiatan, baru kita naik ke level program dan kita posting. Proses sudah terposting. Lakukan hal ini juga terhadap seluruh program yang ada. Jangan lupa apabila punya belanja pegawai atau belanja tidak langsung serta pendapatan harus diisi. Jika ini kita pastikan sudah oke, terposting semua, terreview semua, kita baru bisa bikinkan namanya dokumen Runway Ranger. Kita klik dokumen Runway Ranger. Kemudian kita pilih unit penyusunnya, misalnya di sini dinas PU. Kemudian kita tambah dokumen, klik tambah. Tanggalnya misalnya tanggal ini, misalnya kita ikutin sesuai tanggal dokumen kita. Dan nomor dokumen ini apa, berapa penomorannya yang ada di kita, nanti bisa diisi uraiannya seperti ini. Misalkan awal kerja dinas kerjaan umum tahun 2021 misalkan. Nanti di sini diisi nama pimpinan unit serta NIP-nya. Jika sudah simpan, kemudian kita bisa lakukan posting dokumen. Proses posting dokumen. Artinya di sini kita sudah selesai menginput rumahnya atau aktivitas atau sub kegiatan atau kegiatan yang ada. Nah, kalau sudah selesai, baru kita bisa beranjak ke area rancangan Renja. Ya, tadi rancangan awal, kemudian kita bisa ke rancangan Renja. Caranya sama, kita lakukan load data dulu. Pilih unit. Klik load data.
Nanti di sini yang muncul adalah semua program yang sudah Bapak Ibu posting. Untuk yang belum diposting tidak akan muncul. Oke, kita load data. Nah, nanti akan di sini terlihat. Baru kita masuk ke rancangan Ranger. Kita masuk ke sini, kita pilih unitnya. Nah, pada rancangan Ranger ini yang perlu kita input adalah pertama lokasi penyelenggaraan. Lokasi penyelenggaraan itu kita isi aksi. Nah, lokasi penyelenggaraan itu ada di sini. Nama aktivitas pembangunan jembatan di Kecamatan A. Nah, berarti di sini kita pilih aksi, lihat lokasi. Kemudian kita tambah lokasi. Nah, saya ulangi bahwa untuk ASB, untuk perhitungannya kita wajib mengisikan lokasi. Karena lokasi itu adalah volume yang akan kita gunakan untuk membangun. Di sini tambah lokasi. Nomor urut 1, lokasinya di mana? Kita pilih misalnya Kecamatan Pasangkayu, Kelurahan Pasangkayu. Nah, di sini kita isikan volume 1 berapa yang mau kita bangun. Ya kan? Misalnya 30 meter bisa. Sudah, kita simpan. Jika sudah mengisi lokasi, kita kembali ke aktivitas. Kemudian kita masuk ke rincian belanja. Di sini baru kita dari ASB tinggal klik tambah dari ASB 30, kita proses. Nanti dia akan terbentuk. Oh, untuk 30 meter dia butuhkan dana 1,8 miliar. Gitu. Nah, ini misalnya ternyata kita kurang tepat. Nah, salah misal. Terus kita mau memperbaiki, ya kan? Karena pagu yang terbentuk ini kan satuan meter misalkan. Kita salah masuk angka, terus kita memperbaiki. Artinya kita masuk ke rincian belanja. Kemudian kita unload. Nah, kita unload. Kemudian kita perbaiki, kembali ke aktivitas, kita perbaiki di lokasi. Klik lihat lokasi. Aksi, edit lokasi. Nah, tadi untuk bangun jembatan satuannya panjangnya misalkan 5 meter jadinya. Terus kita simpan. Kemudian masuk lagi ke aktivitas. Kemudian lihat rincian belanja tambah dari ASB 5 meter. Nanti pagu yang terbentuk adalah 300 juta. Seperti itu. Jadi di sini akan terlihat pagu yang terbentuk. Oke, nah yang perlu diperhatikan di sini adalah pagu belanja dan pagu aktivitas pada rancangan Ranger bisa saja lebih kecil atau lebih besar. Itu tidak masalah, itu masih bisa dilakukan posting. Karena kita melakukan ASB dan sudah ada standarnya berapa. Bisa jadi angka yang kita ancar-ancar itu tidak cukup atau kurang, itu silakan kita sesuaikan di volumenya. Nah, jika sudah merasa oke, baru kita ubah aktivitas setelah direview. Seperti itu. Dan kita simpan. Dia sudah terposting. Nah, sekarang untuk perencanaan pengawasannya sama, klik aksi, lihat lokasi, kemudian tambah dari lokasi. Nah, tadi kan kita membangun 5 meter, rencana berapa persen? 0,03. Seperti ini kita penginputan ya. Kalau 3% 0,3. Kalau 7% 0,07. Kalau 10% 0,1. Seperti itu.
Nah, ini karena perencanaan 3%, kita simpan 3%. Kemudian kita kembali ke aktivitas. Jika sudah terisi, baru kita masuk ke rincian belanja. Nah, rincian belanja perencanaannya ini tinggal tambah dari ASB. Nanti dia akan membentuk, rencana yang mau kita bangun panjangnya 5 meter dengan persentase 3%. Proses. Pagu yang terbentuk adalah, ini kebetulan sama 9%. Kita sudah oke, baru kita ubah aktivitas setelah di review. Nah, misalnya juga pengawasan, sama kita lakukan yang sama, tambah lokasi. Satu, lokasinya di mana tadi? 5 meter, pengawasan 0,05 misalnya. Oke, kita kembali ke aktivitas, kemudian masuk aksi, lihat rincian belanja, tambah proses load, akan bentuk 15 juta. Sudah sama, kita ubah setelah di review, simpan. Oke. Nah, selanjutnya untuk biaya umum. Kalau untuk biaya umum, lokasi tetap kita input, kan? Untuk volume kita sesuaikan dengan kegiatannya. Misalnya ini pembangunannya satu kegiatan, volume berarti satu kegiatan. Atau 12 bulan, 1 tahun, silakan kita sesuaikan. Seperti itu. Misalkan ini satu kegiatan, volume untuk biaya umumnya pembangunan jembatan kecamatan A, satu kegiatan. Baru kita naik ke aktivitas, aksi, lihat rincian. Kita klik tambah dari SSA nomor 1. Nah, di sini kita pilih zona wilayah, semua wilayah. Terus itemnya apa? Misalnya terkait honorarium panitia misalkan. Coba kita cari kata kuncinya, ada atau tidak. Nah. Nah, ini nanti kita masukkan, kita cari honor apa yang sesuai. Kita cari dulu. Misalnya kita contohkan saja ya, salah satu yang cocok misalnya ini. Nah, kode rekeningnya apa? Kita bisa cari kata kunci atau kita ketikkan kode rekening yang kita pakai seperti ini. Itu bisa. Nanti dia akan muncul spesifik. Baru kita double klik, pastikan ini terisi seperti ini. Volumenya misalnya 1 orang per satu kegiatan ini, 1 orang per paket. Penjelasan belanja lainnya kita isi jika perlu penjelasan lebih khusus tentang item SSA ini. Jika tidak, kosongkan saja. Ya, misalkan tidak perlu penjelasan khusus, simpan, kosongkan, tambah. Nah, ini 910.000. Nah, sedangkan kita alokasikan 1 juta, kan berbeda. Tidak masalah. Ini bisa kita posting. Kita ubah setelah di review. Nanti penyamaan pagunya di mana? Penyamaan pagunya ada di level forum APD. Oke, jika sudah kita isikan aktivitas seperti ini, kita naik ke atas. Di sini status masih tanda tanya. Berarti kita harus posting. Proses. Seperti itu. Terus kegiatan kita
posting. Jadi jangan sampai kita melakukan posting tanpa belum mengisi rincian belanja. Seperti itu. Oke. Sekarang saya contohkan kedua, pembangunan jalan. Caranya sama. Di sini kita isikan lokasi, tambah 01, misalnya tadi kecamatan Sarjo, misalnya desa Sarjo, rencana mau dibangun misalkan kita isi dulu sementara 20 meter. Jadi kita harus familiar dengan SSH kita pada saat kita mengusulkan. Itu untuk peningkatan jalan tadi, harga satuan yang digunakan berapa. Nah, nanti dia akan mengalihkan dengan volume ini. Nanti kita lihat ya sama-sama. Sini peningkatan jalan Kecamatan Sarjo. Kemudian kita lihat rincian belanja. Pertama dari ASB, proses lot. Nah, ternyata bagian terbentuk baru 35 juta karena dia 1,7 harga satuannya. Nah, kayak kita bisa lihat di sini di aktivitas. Oh, kita rencana 200 juta. Kayak gitu kan. Jadi kira berapa meter yang bisa kita bangun? Kebutuhan kita. Jadi kita mengikuti kebutuhan belanja kita mau berapa. Jadi bukan menyesuaikan pagu, tapi sesuai dengan rencana kebutuhan. Kita mau bangun berapa. Seperti itu. Jadi misalnya, nah ini kan misalkan kita salah input volumenya, berarti kita masuk ke rincian belanja, kita unload dulu. Nah, kemudian kita perbaiki di sini, lihat lokasi. Karena 20 kita edit. Nah, misalnya salah, harusnya 80. Nah, cara editnya seperti itu, volumenya 80. Volume 2 kalau NA tidak perlu kita isi, biarkan di angka 1. Oke, simpan. Misalkan 80. Kita kembali ke aktivitas, kemudian lihat rincian belanja. Tambah dari ASB proses lot. Nah, bagian terbentuk adalah 141 juta. Misalnya ini memang kita rencanakan. Jadi inilah yang kita ACC. Ubah setelah direview. Untuk perencanaannya juga, misalnya perencanaan 3%, misalnya tadi kita isikan di lokasinya Sarjo, 80 meter, rencana 3% berarti 0,03. Simpan. Kita kembali ke aktivitas, lihat rincian belanja tambah dari ASB. Jadi perencanaan pengawasan ini fisiknya volumenya harus mengikuti volume fisik yang akan dibangun, ya, jangan berbeda. Karena itu rencana kita membangun berapa, seharusnya di sini juga persentase dari jumlah yang akan dibangun. Kemudian kita review. Ya, umum juga seperti itu, sama. Kita ulangi, lihat lokasi, tambah lokasi 1, Sarjo, misalkan tadi misalkan 1 kegiatan, ini kita simpan. Kita kembali ke aktivitas, klik aksi, lihat rincian belanja, terus tambah dari sesa. Pilih zona semua wilayah, ya, pilih itemnya, misalnya kayak yang tadi, misalnya saja, contohkan kode rekeningnya apa.
satu orang kegiatan. Penjelasan lainnya diperlukan jika ada keterangan khusus. Oke, kita simpan. Ya sudah, kita kembali ke aktivitas dan kita posting. Setelah direview, simpan. Oke, kemudian kita posting pelaksana. Di pelaksana kita posting. Oke. Di kegiatan juga kita posting. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana jika kami ada kesalahan mau mengedit? Nah, prosesnya kita balik. Artinya kita harus melakukan kita naik, misalkan sudah diposting sampai program dulu. Kemudian kita bertanya, Pak, bagaimana kalau ada kesalahan? Bagaimana cara kami memperbaiki? Nah, di sini sebelum kita melakukan perbaikan, yang harus dilakukan adalah kebalikan proses yang sudah kita lakukan, yaitu kita lakukan unposting. Klik aksi unposting dahulu. Proses. Sudah unposting, kita masuk ke level kegiatan. Kegiatan mana yang ingin kita betulkan karena salah tadi? Misalnya pembangunan jalan. Ya. Di sini berarti kita harus unposting dulu. Kalau kita lupa, kita tidak akan posting, terus mau kita rubah, itu tidak ada pilihannya. Nah, kita hanya bisa nah, ini jangan melakukan seperti ini, ya. Tapi harus kita unposting dulu levelnya. Di kegiatan mana mau kita perbaiki, kita posting dahulu. Unposting. Kemudian di pelaksana kita unposting. Masuk ke level aktivitas mana yang salah mau kita unposting. Misalnya di biaya umum, itu kita salah. Berarti kita ubah dulu setelah di reviewnya supaya dia ter-unposting, ya. Saya ulangi, ubah ininya, dihilangkan centangnya, kemudian simpan jadi dia ter-unposting, baru masuk ke rincian belanja. Misalnya kita salah item SSA, cara editnya kita klik saja edit, ataupun kalau kurang kita bisa tinggal tambah. Kalau salah ini, salah rekening atau salah SSA, kita tinggal edit, kita sesuaikan item SSA-nya. Misalnya seharusnya yang ini, Pak, yang 910.000 misalnya. Kita tinggal double klik saja di area yang kita inginkan berapa. Terus misalkan kalau kode rekening salah, tinggal ganti aja, klik, masukkan kode rekening yang betul, kemudian simpan. Nanti dia pagunya berubah, baru kita posting dari aktivitas, diposting kembali. Jadi begitu tahapannya, ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik langkah-langkah ini terkait dengan kelancaran penginputan kita. Oke, sudah kita posting ulang sampai level program. Oke. Nah, jika kita semua program kegiatan sudah kita isikan angkanya, tidak ada yang tertinggal, baru kita buat yang namanya dokumen rancangan renja. Kita bikin dokumen rancangan renja, tambah dokumen, misalnya tanggal 5 Maret, nomor dokumennya, kita pamit, kemudian simpan. Kalau sudah, kita posting seperti itu. Nah, kemudian, bagaimana di sini tahapan ini sudah selesai. Nah, sekarang saya juga menjelaskan bagaimana cara kita melihat laporan. Nah, kita klik di area ini, laporan SKPD dan renja. Kita klik, terus kita pilih yang
Ranger rancangan, kita klik. Kemudian kita isikan tahunnya, pilih unitnya, isikan semua program kegiatan mana yang mau kita cek, hasil inputannya, misalnya jembatan. Pilih jenis laporan, ini semua bisa Bapak Ibu pilih, dicek-cek, diklik saja. Nanti kita kalau melihat rincian ada di rincian belanja per kegiatan. Semua jenis laporan bisa kita cek untuk kita proses. Nanti akan tampilannya muncul seperti ini. Program pembangunan jembatan. Tahun N-1 ini sesuai dengan yang kita inputkan di Renstra. Ini tahun N rencana kita. Nah, ini indikator-indikatornya tampilan seperti ini. Nah, inilah hasil penginputan kita. Biaya umum, nanti dia akan mengklaserkan sesuai dengan kode rekening, jangan khawatir. Nah, belanja modalnya, perencanaan pengawasannya, inilah yang akan muncul. Oke.